bertemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara bersama Kak Kesya dan Kak Vita. Yeay! Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik-baik ya, sehat-sehat kan? Puji Tuhan, sehat semua. Kak, kayaknya mereka udah siap nih. Pasti udah siap semuanya. Iya, udah cantik-cantik dan Ganteng-ganteng dong. Nah, kalau gitu kita mau mulai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Iya, betul. Kak Vita pimpin kita Kak Vita. dalam doa. Iya. Oke, yuk kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap untuk sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, pimpin kami, berikan hikmat pada kami, supaya kami juga bisa mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan, dan kami juga mau melakukannya di dalam hidup kami setiap harinya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Harus semangat ya. Ya. Teman-teman, jangan lupa berdoa ya. Oke. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Siapa yang senang berdoa? Kita semua harus senang berdoa ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kita nyanyikan lagu ini ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang
Shalom teman-teman. Wah, luar biasa ya teman-teman. Teman-teman sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Teman-teman sudah bersaksi dengan penuh semangat. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu teman-teman. Yuk sikap berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami boleh mendengarkannya dengan baik, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, judul cerita kita hari ini yaitu doa yang mendatangkan hasil. Ayatnya ada dalam Lukas pasal 18 ayat 2 sampai dengan 8. Teman-teman bisa buka di rumah masing-masing ya. Ayatnya dalam Lukas pasal 18 ayat 2 sampai dengan 8. Oke. Tuhan Yesus memberi sebuah cerita perumpamaan yang menjelaskan agar kita tidak jemu-jemu berdoa teman-teman. Cerita tersebut tentang seorang ibu janda. Waktu suami dari ibu janda ini masih hidup, mereka memiliki sebidang tanah yang mereka miliki dan sudah menjadi hak milik mereka. Namun setelah suaminya meninggal, maka tanah milik ibu janda ini tersebut direbut oleh orang lain teman-teman. Biasanya ibu janda tidak mempunyai kuasa apa-apa untuk membela haknya sendiri karena suaminya sudah meninggal dunia. Nah, dengan demikian ibu janda ini memerlukan seorang hakim untuk bisa mengurus perkaranya. Nah, kota di mana ibu ini tinggal, mereka punya hakim, punya satu hakim yang jahat teman-teman, yang tidak memiliki belas kasihan. Nah jadi ibu janda ini datang ke rumah Pak Hakim tersebut dan meminta agar Pak Hakim bisa membela perkaranya. Namun Pak Hakim tersebut tidak mau melayani ibu janda ini karena Pak Hakim tahu kalau ibu janda ini tersebut tidak bisa memberikan imbalan yang cukup bagi Pak Hakim atau bayaran yang besar. Nah, tiap hari ibu janda ini datang ke rumah Pak Hakim sebelum Pak Hakim ke kantornya untuk memohon belas kasihan dari Pak Hakim tersebut untuk membela perkaranya tadi teman-teman. Tapi tetap saja teman-teman, Pak Hakim tidak mau menemui ibu janda tersebut. Ibu janda ini tidak putus asa ternyata teman-teman. Kalaupun sudah ditolak beberapa kali, tetap aja ibu janda ini datang terus-menerus kepada Pak Hakim untuk mendapatkan pertolongan. Nah, ia terus mencoba. Kalau hari ini ia ditolak oleh Pak Hakim tersebut, keesokan harinya ibu janda tersebut datang lagi ke rumah Pak Hakim. Hal itu dia ulangi hari demi hari teman-teman. Kadang-kadang Pak Hakim menyuruh pembantunya melepaskan anjingnya teman-teman untuk menakut-nakuti ibu janda tersebut. Tapi tetap saja teman-teman, ibu janda tersebut tidak merasa terusik. Dia terus datang ke rumah Pak Hakim. Nah, lama-kelamaan Pak Hakim tersebut merasa terganggu teman-teman dengan perlakuan ibu janda tersebut. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya Pak Hakim tersebut mau juga mengurus perkara ibu janda ini dan mengembalikan hak ibu janda kepadanya. Maksudnya tanah tadi menjadi hak milik ibu janda tersebut karena ditolong oleh Pak Hakim tersebut. Karena ibu janda tersebut dia terus-menerus minta pertolongan kepada Pak Hakim. Nah, apa maksud dari perumpamaan yang diceritakan oleh Kak Desi tadi? Begini teman-teman, Tuhan Yesus memberi gambaran dari ibu janda ini yang tidak pernah putus asa meminta kepada hakim yang jahat tadi agar perkaranya diperhatikan dan diselesaikan oleh Pak Hakim. Walaupun di awal kelihatannya Pak Hakim tidak peduli dengan permohonan ibu janda tadi. Tapi karena ibu janda ini tidak berhenti datang dan meminta, maka pada akhirnya persoalannya diperhatikan juga oleh Pak Hakim. Tuhan Yesus mau menyimpulkan pelajaran moral yang dapat kita tiru dari perumpamaan ini teman-teman. Ayatnya ada dalam Lukas tadi teman-teman.
dalam Lukas pasal 18 ayat 4 sampai 8. Kak Desi akan bacakan untuk kita. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Apakah berkata kepadamu ia akan segera membenarkan mereka? Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah teman-teman, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, Kak Desi mau bertanya, adakah di antara teman-teman mempunyai keinginan atau permohonan doa kepada Tuhan, tetapi sampai sekarang belum dijawab Tuhan? Pasti ada ya teman-teman, Kak Desi juga ada. Nah, kalau teman-teman punya keinginan, punya pergumulan doa, teman-teman tidak apa-apa, sampaikan saja kepada Tuhan dan jangan jemu-jemu. Teman-teman terus sampaikan kepada Tuhan dan jangan berhenti seperti Bu Janda tadi terus-menerus meminta kepada Pak Hakim. Nah teman-teman juga nggak apa-apa, terus sampaikan kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, karena sikap yang demikian yang dikehendaki Tuhan teman-teman. Jadi jangan jemu-jemu meminta kepada Tuhan. Nah sebelum kita berdoa, ayat hafalan kita. Ayat hafalan ada dalam Lukas pasal 18 ayat 1b. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Oke, jangan lupa dihafalkan di rumah masing-masing ya teman-teman. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mengerti dan kami juga dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami tidak jemu-jemu untuk berdoa mohon kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Wah, bagus semua. Teman-teman, Kriwil mau tanya nih, apakah ada permohonan yang teman-teman doakan, tapi belum Tuhan Yesus jawab teman-teman? Nah terus, apa teman-teman akan menyerah? Jadi nggak berdoa lagi? Nah jangan ya, kita harus terus berdoa sampai Tuhan Yesus menjawab doa kita ya. Jadi jangan jemu-jemu untuk berdoa ya teman-teman. Oke, semangat! Nah teman-teman, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Kita lihat videonya ya. Shalom teman-teman, aktivitas minggu ini ialah tebak lagu. Yeay! Teman-teman perhatikan ya, ada cluenya. Simak baik-baik musiknya dan ada potongan liriknya loh. Apa ya ini? Asik teman-teman. Ayo tebak, judul lagunya apa ya? Simak baik-baik potongan liriknya. Nah, kalau yang ini pasti teman-teman tahu apa judul lagunya. Jawab ya teman-teman. Selamat mengerjakan teman-teman. Have fun. God bless you more. Nah seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa kan mengerjakan? Pasti bisa. Dan
Jangan lupa dikirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.